Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Ranita Putri Febriani, NPM 20133310047, dan teman saya Puji Lestari, NPM 20133310007, dan Aprilia Wulandari dengan NPM 2013331001114. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi analisis teknikal dengan pola grafik pembalikan dan formasi konsolidasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pola grafik pembalikan. Di sini dijelaskan bahwa pola pembalikan atau yang biasa disebut reversal chart pattern adalah pola atau formasi grafik yang menandakan bahwa tren yang sedang berlangsung akan berubah arah. Jika pola grafik pembalikan terbentuk selama tren naik, hal ini mengisyaratkan bahwa tren akan berbalik dan bahwa harga akan segera turun. Dan sebaliknya, jika pola grafik pembalikan terlihat selama tren turun, itu menunjukkan bahwa harga akan naik. Kemudian pola pembalikan ini biasanya digunakan oleh pelaku pasar untuk menutup posisi sebelumnya. Berikutnya, dalam setiap pembalikan mempunyai beberapa persyaratan. Di sini ada bermacam-macam persyaratan dari pola pembalikan. Yang pertama adalah adanya sebuah tren. Yang kedua adalah sinyal pertanda terjadinya sebuah pola pembalikan biasanya adalah penembusan garis tren atau yang biasa disebut trend line. Yang ketiga adalah semakin besar polanya, semakin besar pola pergerakan yang mungkin terjadi setelah pola selesai. Kemudian pada pola di puncak atau perubahan dari tren naik dan tren turun biasanya memiliki durasi yang lebih sebentar dan lebih volatil dibandingkan dengan pola yang terbentuk di lembah atau perubahan arah dari tren turun ke tren naik. Berikut adalah pola pembalikan dalam grafik. Yang pertama adalah double tops dan double bottoms. Yang kedua adalah head and shoulder dan inverted head and shoulder. Yang ketiga adalah rising wedge dan falling wedge. Yang keempat adalah cup and handle. Yang kelima adalah trip tops dan trip bottoms. Yang terakhir adalah rounding bottoms. Berikutnya adalah double top dan double bottom. Di sini dijelaskan bahwa double top dan double bottom adalah salah satu pola harga yang sering terjadi. Pola ini menggambarkan sentimen pelaku pasar terhadap rank level harga yang dianggap ekstrim. Di sini dijelaskan double top adalah pola double terbentuk dari dua puncak yang membulat secara beruntun. Bagian atas pembulatan pertama membentuk pola huruf U terbalik. Kemudian pola ini seringkali dapat menjadi indikator untuk pembalikan menurun karena sering terjadi setelah kenaikan rebus yang berkepanjangan. Kemudian pada double top puncak bulat kedua biasanya akan sedikit di bawah puncak bulat pertama yang menunjukkan resistensi dan kelelahan. Kemudian adalah double top kadang jarang terjadi karena tren cenderung take profit pada saat terjadi tren bullish. Double top seringkali mengarah pada pembalikan baris di mana tren dapat memperoleh untung dari menjual saham pada tren turun. Kemudian double top bottom. Di sini dijelaskan double top bottom merupakan kebalikan dari pola double top di mana pola ini menyerupai dua palung yang terjadi setelah kenaikan harga. Kemudian hasil dari pola ini memiliki kesimpulan yang berlawanan, yakni ketika terjadi pola double bottom maka tren akan mengalami kenaikan. Kemudian double bottom terjadi karena harga menurun dan titik penurunan harga terbawah inilah yang dijadikan dasar dalam menentukan bentuk polanya. Kemudian titik penurunan harga terbawahnya terjadi dua kali setelah sebelumnya mengalami kenaikan. Titik penurunan pertama dapat dijadikan support ketika titik penurunan kedua sedang terjadi. Kemudian
Double bottom dibentuk mengikuti pola rounding bottom tunggal yang juga bisa menjadi tanda pertama dari potensi pembalikan. Kemudian pola rounding bottom biasanya akan terjadi di akhir tren atau baris yang berkepanjangan. Double bottom biasanya akan menunjukkan bullish reversal yang memberikan peluang bagi tren atau investor untuk mendapatkan keuntungan dari rally atau rally blues. Kemudian ciri-ciri pola double top sebagai berikut. Yang pertama adalah terdiri dari dua puncak, kemudian terdiri dari satu lembah, kemudian polanya menyerupai huruf M. Kemudian ciri pola double bottom terdiri dari dua palung, kemudian terbentuk satu puncak dan polanya menyerupai huruf W. Berikutnya adalah head and shoulder dan inverted head and shoulder. Di sini dijelaskan head and shoulder merupakan pola candlestick dengan karakter dua puncak yang lebih rendah yang mengapit suatu puncak tertinggi. Pola head and shoulder biasanya akan muncul ketika sebuah saham yang sedang bullish akan mendekati akhir dari tren kenaikan tersebut. Pola ini memiliki tiga komponen utama. Yang pertama adalah grafik menunjukkan kenaikan pada puncak pertama, lalu kemudian berbalik arah dan membentuk palung pertama. Yang kedua adalah setelah mengalami penurunan saham kembali naik dan mencapai puncak yang lebih tinggi dibanding yang pertama sebelum kemudian kembali mengalami penurunan dan membentuk palung kedua. Yang ketiga, pergerakan saham akan kembali memantul setelah palung yang kedua dan mengalami kenaikan. Namun puncak ketiga ini tidak akan melebihi puncak kedua. Alih-alih tingginya tidak akan jauh berbeda dengan puncak pertama. Puncak ketiga ini menjadi sinyal bahwa saham akan mengalami perbalikan atau reversal dan bergerak membuat tren baris yang baru. Kemudian inverted head and shoulder yang memiliki karakter dua palung dengan jarak yang tidak terlalu jauh dan mengapit salah satu palung yang lebih dalam. Dalam inverted head and shoulder yang terjadi merupakan tren baris yang akan segera berakhir. Tak jauh berbeda dengan head and shoulder, pola inverted ini memiliki dua palung yang jarak yang tidak terlalu jauh dan mengapit satu palung yang lebih dalam. Pola inverted head and shoulder ini ditandai dengan saham yang sedang mengalami penurunan dalam tren baris yang kemudian bergerak naik ke arah yang lebih tinggi dan menciptakan satu peluang. Setelah mencapai satu titik tertentu, saham akan kembali terkoreksi dan kali ini lebih dalam sehingga palung kedua yang diciptakan ini melewati palung pertama. Saham kemudian akan bergerak naik sekali lagi tanpa menembus neckline hanya untuk kembali mengalami penurunan dan menciptakan palung ketiga yang jarak dasarnya tidak jauh dari palung pertama. Selepas berhenti di dasar palung ketiga, saham akan mengalami pembalikan arah tren menjadi bullish yang menandakan pergerakan akan menciptakan breakout dan menembus neckline untuk terus bergerak ke atas. Nama saya Puji Lestari, NPM 20133100007. Di sini saya akan melanjutkan presentasi Mbak Ranita Putri. Saya akan membawakan materi rising wedge dan falling wedge. Yang pertama untuk rising wedge merupakan chart pattern yang mengindikasikan terjadinya pembalikan tren, di mana sebelum terjadinya reversal, garis resisten dan support menunjukkan pola menyempit atau konsolidasi. Untuk yang kedua yaitu falling wedge. Falling wedge dapat dikategorikan sebagai pola penerusan atau continuation. Sebagai pola penerusan, falling wedge akan bergerak menyempit ke bawah sehingga membentuk slope atau garis landai yang menekan harga ke posisi yang semakin rendah. Untuk kasus dalam hal kasus ini menunjukkan uptrend meskipun
meskipun tekanan jual belum berkurang serta permintaan masih belum mengalami kemenangan sampai resisten pecah. Dalam kondisi ini, sebaiknya kita menunggu sampai breakout terjadi dan signal yang lain menunjukkan konfirmasi. Cup and handle. Pola cup and handle atau pola yang menyerupai cangkir dan pegangannya adalah sebuah pola yang mempunyai probabilitas tinggi namun jarang sekali dijumpai. Pola cup and handle ini membutuhkan waktu yang relatif lama untuk terbentuk. Namun, jika bisa menemukan dan trading dengan karakter pola tersebut, maka hasilnya bisa lumayan menguntungkan. Mari kita perhatikan pada grafik berbentuk cup di bawah ini. AB pola ini dimulai ketika pergerakan harga turun dengan tajam. Pergerakan downtrend ini membentuk bagian sisi kiri cangkir. Lalu pola BC pada fase ini pergerakan harga masih cenderung bearish, tetapi kecepatan penurunannya melambat dan cenderung akan bergerak sideways untuk periode yang relatif pendek dengan membentuk level resisten 4. Pergerakan sideways ini membentuk bagian bawah cangkir. Lalu yang selanjutnya adalah bagian C ke D. Pada fase ini pergerakan harga naik dengan tajam setelah menembus garis resisten 4. Pergerakan uptrend ini hampir sama kuatnya dengan pergerakan downtrend fase A ke B dan membentuk bagian sisi kanan cangkir. Lalu untuk bagian D ke E, pada fase ini pergerakan harga masih cenderung bullish, tetapi kecepatan penurunannya melambat dan cenderung bergerak sideways. Untuk periode yang relatif pendek dengan membentuk level resistance atau resistance handle, pada pergerakan sideways ini akan membentuk pergerakan handle cangkir. Bagian ini penting diperhatikan karena akan menentukan pergerakan pasar sederhana. Triple top. Pada pola triple top adalah pola pembalikan tren turun yang sering menandai berakhirnya tren naik dan dimulainya tren turun. Ciri-ciri dari pola ini adalah triple top terdiri dari 3 puncak berurutan yang mencapai tingkat resisten pada nilai tinggi yang kurang lebih sama, dengan 2 lembah sebagai pemisah yang jelas antara ketiga puncak tersebut. Rendahnya lembah penting untuk tujuan proyeksi harga seperti juga volumenya. Lebih disukai volume pada setiap puncak yang berurutan harus lebih rendah daripada volume puncak sebelumnya. Sinyal jual pola triple top sebagai sinyal masuk untuk sell. Sinyal ini dipicu ketika harga menembus di bawah level support yang dibuat pada titik terendah dari 2 lembah sebelumnya. Selanjutnya adalah triple bottom. Pada pola triple bottom merupakan kebalikan dari triple top yang mengindikasikan pembalikan tren menuju bullish. Ini sering menandai akhir dari tren turun dan dimulainya dari tren naik. Pola ini terdiri dari 3 lembah pada tingkat kedalaman rendah yang kurang lebih sama, dengan 2 puncak sebagai pemisahan yang jelas antara ketiga lembah tersebut. Ketinggian yang dicapai oleh puncak penting untuk tujuan proyeksi harga. Volume juga penting. Lebih disukai volume harus meningkat sebagai sinyal pembalikan yang jelas. Pada triple top, sinyal beli seperti halnya pola triple top, triple bottom memiliki sinyal untuk buy. Sinyal ini dipicu ketika harga menembus level resisten dan kedua puncak yang terbentuk. Berikut ini adalah gambar yang menunjukkan bentuk dari triple top dan triple bottom. Untuk bagian kiri sendiri merupakan bentuk dari triple top, lalu yang sebelah kanan merupakan bentuk dari triple bottom. Rounding bottom. Pola grafik rounding top dan bottom pada dasarnya bisa terjadi sebagai sinyal pembalikan ataupun sinyal penerusan. Jika terjadi pada uptrend, maka rounding bottom adalah signal penerusan dan rounding top adalah signal pembalikan. Sebaliknya,
Dalam keadaan downtrend, pola rounding top adalah signal penerusan dan rounding bottom adalah signal pembalikan. Pada pola rounding bottom, laju penurunan harga melambat dan akhirnya mengarah ke atas perlahan-lahan sebelum melakukan percepatan secara lembut. Pergerakan harga ini biasanya bisa naik dan turun dengan level low yang semakin dangkal yang awalnya diikuti oleh higher high setelah bergerak naik. Berikut ini adalah gambar dari rounding bottom. Tampilannya itu sangat mirip dengan bagian cup atau cangkir dalam pola cup and handle. Namun berbeda dengan pola cup and handle, bagian gerak memutar ke bawah atau rounding bottom biasanya muncul pada akhir tren turun atau selama pasar sideways yang berlarut-larut lama sekali. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi tentang formasi konsolidasi. Nah, formasi konsolidasi terjadi pada saat harga saham terlalu cepat bergerak naik atau turun dan mencapai suatu tingkat di mana permintaan atau disebut juga bid atau penawaran atau disebut juga offer terserap habis. Nah, pada pokoknya suatu formasi konsolidasi dapat ditetapkan sebagai gerakan harga yang bersajak terputus oleh gerakan harga yang naik atau turun. Lalu selanjutnya pada saat konsolidasi dapat terjadi, yang pertama harga dapat berbalik kecenderungannya. Jadi yang awalnya di atas lalu tiba-tiba turun dan lalu bisa naik lagi. Lalu yang kedua, harga dapat naik atau turun pada tingkat tertentu sebelum didukung oleh permintaan atau penawarannya yang semakin besar. Lalu yang ketiga, dapat bergerak ke samping menciptakan formasi konsolidasi dari tingkat tertentu untuk bergerak lebih lanjut ke arah kecenderungannya. Lalu yang selanjutnya yaitu formasi bendera atau flag. Bendera atau flag dapat digunakan sebagai motif entry untuk kelanjutan dari sebuah tren yang telah ada. Formasi ini biasanya terjadi setelah pergerakan tren yang kuat yang dapat berisi kesenjangan, atau pergerakan ini dikenal sebagai tiang bendera. Nah, di mana bendera mewakili suatu periode singkat dan tidak kepastian. Motif ini biasanya terbentuk pada titik tengah dari suatu swing penuh yang mengkonsolidasi pergerakan sebelumnya. Nah, harga diliputi oleh dua garis tren paralel yang terletak berdekatan dan memiliki kemiringan yang berlawanan terhadap pergerakan yang terjadi pada tiangnya. Pola selesai ketika harga keluar dari garis tren sesuai tren yang berjalan, di mana pada titik tertentu ia kemungkinan akan terus melanjutkan arah ini. Jadi kan itu ada suatu garis yang menunjukkan pola, jadi nanti kalau ada harga yang keluar dari garis itu polanya sudah selesai, tidak mengikuti pola bendera itu tadi, seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada formasi panji atau penang, yaitu formasi panji mengarah ke bawah pada kecenderungan naik dan mengarah ke atas pada kecenderungan turun. Perdagangan mula-mula besar kemudian menurun di saat membentuk formasi panji dan volumenya besar lagi saat harga bergerak ke arah kecenderungannya kembali. Jadi kalau di gambar bisa dilihat di garis hijau ada di gambar yang awalnya garis hijau itu cenderung naik lalu turun, tapi setelah selanjutnya itu akan naik kembali mengikuti dengan arah sebelumnya. Jadi motif ini akan lengkap saat harga sebelumnya yang mana pada titik tersebut harga cenderung melanjutkan ke arah yang sebelumnya seperti itu, mengikuti tren sebelumnya seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada pola head and shoulder continuation. Nah, formasi ini merupakan pembalikan harga dari arah kecenderungannya. Nah, pada saat harga cenderung turun, pola ini terbentuk seperti pundak dan kepala cenderung naik. Sedangkan pada kecenderungan naik, pola terbentuk seperti pundak dan kepala cenderung turun. Jadi untuk pola head and shoulders ini adalah pola kebalikan dari panji tadi. Untuk head and shoulders adalah pola reversal yang ketika terbentuk mengindikasikan bahwa harga akan bergerak berlawanan dengan tren yang terbentuk sebelumnya.
Kalau yang Panji tadi kan lebih mengikuti dengan tren sebelumnya seperti itu. Lalu yang terakhir ada formasi segitiga simetris. Nah, volume perdagangan menurun di puncak segitiga pada kecenderungan naik. Volume perdagangan sangat besar terjadi pada gerakan harga naik meninggalkan formasi segitiga tersebut. Nah, sedangkan pada kecenderungan turun, pada awalnya volume perdagangan kecil, setelah beberapa hari volume menjadi besar. Pada formasi ini bisa disebut juga dengan formasi di mana garis kemiringan atau slope dari level-level high dan garis kemiringan dari level-level low atau yang rendah bertemu pada suatu titik sehingga polanya menyerupai sebuah segitiga sama sisi atau simetris. Untuk gambarnya bisa dilihat di bawah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.